Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja BPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 LPTK IAIN Curug. Perkenalkan, nama saya Siswanto SPDI, Guru Al-Quran Hadis di MTS Al-Khairiyah Taman Sari, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 dengan nomor peserta 57706700360088. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pembelajaran di bab 4 semester genap kelas 9, yaitu menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap cermat. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama video pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon saran dan masukannya untuk perbaikan proses pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, berarti kita masuk setelah istirahat, tapi tetap harus semangat. Kalau Pak Sis yang masuk, ya harus semangat. Kita tetap semangat dulu bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, Bapak persilahkan Bapak kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekarang Bapak mau absen. Hari ini yang tidak hadir siapa? Asma Indriani. Izin untuk apa? Izin. Izin. Kemudian siapa lagi? Ada yang tidak hadir? Amin. Izin juga ya. Oke, hanya 2 orang yang tidak hadir. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Kita masuk kepada bab pertama di semester genap. Ya, semester genap ini ada 3 bab. Kita hari ini akan belajar tentang menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap cermat. Bisa kalian lihat di materi PowerPoint. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tentunya dengan versi dan variasi yang berbeda-beda. Pada dasarnya, Al-Quran itu diturunkan 7 huruf. Maka bacalah Al-Quran itu yang mudah hati. Jadi variasi Al-Quran yang ada itu membentuk bahwa itu merupakan karunia Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita selaku umatnya. Oleh karena itu, dari kelas 7 kalian sudah mempelajari bagaimana pengertian Al-Quran, kemudian di kelas 8 juga belajar tentang ilmu tajwid, dan hari ini materi bacaan gharib ini itu adalah sebagian dari ilmu tajwid yang tujuannya adalah agar kita dalam membaca Al-Quran itu tepat
dan sesuai dengan kaidah ilmu yang ada. Kenapa? Kenapa harus demikian? Karena ketika kita membaca Al-Quran itu tidak tepat, baik itu makhorijul hurufnya ataupun hukum bacaannya, itu akan merubah maknanya dan arti. Oke, baik. Untuk mengingatkan kalian tentang materi kita, dan selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Jadi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu ada keutamaan. Karena berdasarkan hadis Nabi yang artinya orang itu akan mendapatkan pahala lebih banyak yang bisa membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwidnya, dia pahalanya akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Quran dengan tidak dengan ilmunya. Yang pertama. Dan yang kedua, mengamalkan sikap cermat dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengandung makna bahwa apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan hati, dengan cermat. Artinya tidak sembrono, tidak sembarangan. Apalagi Al-Quran sudah jelas itu adalah tuntunan umat Islam. Dasar kita dalam berhukum dalam agama Islam adalah Al-Quran. Makanya harus cermat menyikapi bagaimana mempelajari semua yang ada di dalam Al-Quran, ilmu membacanya, kandungannya, hikmahnya, dan bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, memahami ketentuan bacaan gharib dalam Al-Quran. Jadi bacaan gharib ini ada 5. Ada imalah, ada ismam, ada tasil, ada naql, ada mat atau qasr. Yang terakhir, nanti kalian diharapkan mampu mempraktekkan bacaan gharib yang ada dalam Al-Quran. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, silahkan dibuka LKPD-nya, diamati pengertian bacaan gharib, tentang macam-macam gharib. Silahkan diamati, dibaca, ada waktu 5 menit untuk membaca itu. Nanti setelah itu, kalau memang ada bahasa yang kurang kalian pahami, bisa kalian pertanyakan, nanti kita bahas bersama-sama. Silakan. Cukup? Sudah diamati tentang pengertian gharib, macam-macamnya gharib. Nah, dari sini kalau memang ada yang akan ditanyakan, mungkin karena tingkat pemahaman kita itu tidak sama, ya, dalam menerima satu mata pelajaran, dalam memahami satu masalah itu tidak sama. Maka oleh karenanya, jika ada yang menurut kalian memang kurang kalian pahami, silahkan untuk ditanyakan. Sebelumnya diangkat dulu, acungkan tangannya, silahkan ditanyakan. Ayo, silakan Anita Puspita tadi. Mengapa bacaan gharib perlu penjelasan khusus? Ada yang bisa jawab sebelum Bapak menjawab? Silakan. Karena pembahasannya yang samar atau sulit. Baik. Kenapa demikian? Ada yang sudah tahu? Gharib itu apa sih? Ada yang tahu? Gharib itu apa? Menurut bahasa gharib apa? Gharib menurut bahasa artinya sama atau sulit. Maka tadi berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan teman kita ini,
Mengapa perlu pembahasan khusus? Karena bacaan gharib itu memang bacaan yang sulit. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana cara meneliti kesamaran bacaan Al-Quran? Atau lebih spesifiknya, bagaimana cara meneliti bacaan gharib? Sebelum Bapak jawab, ada yang bisa jawab? Silakan dijawab. Dapat diteliti dari kejelasan huruf, arti, dan pemahaman maknanya. Nah, tuh. Jadi meneliti bacaan gharib itu bisa diteliti dari lafaz, kemudian huruf, arti, dan pemahaman maknanya. Harus kita bisa membedakan antara arti dan makna. Maka tadi disebutkan harus lihat hurufnya, kenapa bisa dibaca gharib dan lain sebagainya, itu harus. Ada lagi? Silakan. Atau cukup? Sekarang kita diskusikan. Baik, dipersilakan kelompok 3 untuk melakukan presentasi tentang imalah. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan membacakan presentasi kami di depan sini. Jadi imalah itu termasuk salah satu bacaan gharib. Imalah secara bahasa berasal dari lafaz amalah yang mengalami perubahan, yaitu amalah yamilun imalah. Artinya belok atau condong. Secara istilah, imalah adalah melafazkan harokat fathah ke arah kasroh atau melafazkan huruf alif ke arahnya. Bacaan imalah dapat juga diartikan mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Imalah juga terbagi menjadi 2, yaitu imalah sugro dan imalah kubro. Yang pertama adalah imalah sugro, yaitu setelah bacaan imalah itu tetap diwasalkan atau tidak berhenti. Menurut Iman Haf, bacaan imalah hanya ada pada satu tempat, yaitu surah Hud ayat 41, sehingga tidak ada pembagian untuk bacaan imalah. Yang kedua yaitu imalah kubro, yaitu setelah bacaan imalah diwakafkan atau berhenti di kata tersebut. Kata yang termasuk imalah kubro adalah semua lafaz Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maskuro atau alif bengkok. Baik, cukup penjelasannya? Imalah kubronya tidak diberikan contoh. Silakan ada yang mau tanya dari materi presentasi yang sudah disampaikan kelompok 3? Silakan. Apa yang dimaksud bengkok? Silakan jawab apa yang dimaksud tadi dijelaskan, ada alif bengkong. Ayo jawab. Salah satu varian dari huruf alif. Ada yang bisa melengkapi? Cukup? Silakan. Apakah bacaan gharib bisa diterapkan dalam semua bacaan Al-Quran? Apakah bacaan gharib bisa diterapkan di semua bacaan Al-Quran? Tidak. Kenapa? Yang tidak boleh dibaca di mana adalah nama-nama. Oke, cukup? Ada lagi? Ada 2 pertanyaan ya? Cukup? Baik, kalau cukup silakan ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sedikit Bapak tambahkan bahwa tadi yang dimaksud imalah itu adalah belok atau condong. Menurut istilah, imalah itu mencondongkan bacaan harokat fathah pada
pada harokat kasroh sekitar 2/3. Sayangnya presentasi tadi tidak melafatkan, mencontohkan lafaz bacaan imalah. Di ke depan nanti diperbaiki lagi, ya. Jadi harus diberikan contohnya. Kemudian ada 2 macam bacaan imalah. Imalah sugro, itu imalah diwasol pada kalimat atau lafal yang lain, bacaan tidak berhenti pada lafaz dimaksud. Kalau imalah sugro, dan menurut Imam Hafiz, bacaan imalah itu hanya ada 1 di surat Hud ayat 41. Kemudian ada imalah kubro. Setelah imalah sugro ada imalah kubro, itu diwakafkan atau berhenti di kata tersebut. Nah, kata yang dimaksud adalah yang diakhiri oleh alif maksuroh atau alif bengkok. Bagaimana contohnya? Nah, tadi di kelompok 3 belum dicontohkan. Nah, nanti yang diskusi selanjutnya minggu depan lagi balik ke kelompok 1 lagi. Itu dilengkapi. Contohnya adalah alif bengkong itu huruf seperti huruf ya, tapi tidak ada titiknya. Kalau huruf ya yang normal ada titiknya. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat ketika kita menemukan ayat seperti ini, ya. Kalau kita memang belum memahami ilmunya atau ini, ketika kita belum belajar bacaan muharib, maka kita biasanya hanya membaca seperti biasa. Ini dibaca dengan bacaan ahwa. Kemudian ini dibaca dengan bacaan wa. Kemudian ini fa. Nah, ketika kita sudah belajar muharib, ya. Karena ini, nah, yang dimaksud dengan alif maksurah adalah ini. Ya. Keterangannya adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3. Jadi fathahnya itu dicondongkan 2/3. Jadi A-nya itu agak hilang. Maka ketika ini kita sudah paham ilmunya, ini boleh kita baca menjadi A. Kemudian ini wat taki. Kemudian ini fa. Kalau tadi di imal sugro ada contoh majriha, ya tulisannya ya. Di sini ada alif bengkongnya, tapi dia berada di tengah. Kalau ini di A, maka tidak usah heran ketika ada qori yang sudah paham dengan ilmu qiraat sab'ah, ketika membaca majriha kok dibaca majreha, beliau itu sudah paham dengan ilmu. Maka apa yang kita lakukan? Ya kita harus pahami ilmunya. Kemudian dalam surat Yusuf juga ada, dalam surat Ad-Duha, ya, ayat kedua, Wad-Duha dibaca Wad-Duha. Intinya yang perlu kita pahami adalah kalau kesimpulannya imalah sugro itu alif maksurohnya di tengah. Ya. Kalau imalah kubro, alif maksurohnya di belakang.
Di belakang atau di akhir ayat. Cukup jelas? Baik. Pembelajaran kita mungkin cukup untuk hari ini. Jadi sudah Bapak sampaikan kesimpulannya. Sekarang Bapak mau tanya, menyenangkan tidak kita belajar? Boleh. Menyenangkan. Terus apa yang kalian dapat dari kita belajar ini? Terbiasa membaca Al-Quran dengan belajar tafsir. Satu itu terbiasa. Nanti diharapkan ketika belajar ilmu ini kalian akan terbiasa membaca Al-Quran dengan Oke. Ada lagi? Memudahkan dalam membaca Al-Quran. Memudahkan dalam membaca Al-Quran. Baik. Ada lagi? Apa? Menghargai perbedaan. Ada lagi? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Membangun anak karimah. Membangun akhlakul karimah. Baik, itu hari ini dan kemudian tugas untuk minggu depan. Jadi kalian cek, kalian cari Quran surat Hud ayat 41 dan Ad-Duha. Kemudian analisis, ya, kalian analisis, kemudian masukkan dalam tabel. Baik, cukup ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Silahkan pada siap-siap pada kelas untuk memimpin doa.